Saya tuh dari kecil berusaha men-treat Kiva itu bukan kayak anak kecil yang nggak bisa apa-apa dan harus kayak selalu diprotek dan belum tahu ina itu. Halo guys, kenalin nih, nama aku Chesna dan aku Yeni. Dan kita berdua bakal jadi host nih yang bakal mandu podcast kali ini terkait Hari Kartini. Oke, ngomong-ngomong soal Hari Kartini, pastinya bakalan ngomongin banyak hal yang identik sama perempuan gak sih? Iya, betul banget. Cuman bahasan podcast kita kali ini kayaknya lebih unik nih kayak ini. Apa tuh? Jadi penasaran. Karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal peran wanita dalam era digitalisasi. Jadi gak sabar nih, daripada lama-lama kita langsung tanya yuk ke bintang tamunya. Siapa Mari kita tuh? sambut Kak Cici. Halo Kak Cici, apa kabar nih? Halo, baik-baik. Oh, baik. Oke, narsum kali ini nih seorang perempuan yang tangguh nih, yang bisa dipanggilnya Kak Cici. Kak Cici ini tuh pandai membagi waktu antara kerja dengan urus anak. Betul Kak Cici? Iya. Semoga. Oke, benar banget deh. Enggak juga deh. Mbak Cici ini punya anak nih, namanya Kiva, lucu banget ya. Dia itu suka main ke kantor, sebelum pandemi suka diajak ya Mbak Cici ya. Dan kita jadi penasaran nih, kira-kira gimana caranya jadi working mom yang produktif, tapi bisa juga ngurus anak, bisa juga sukses di kerjaan nih. Kira-kira bisa share nggak gimana cara prioritasinnya? Sebenarnya sih kayaknya kalau orang-orang yang bisa bagi waktu ya, maksudnya saya rasa sih semua ibu pasti bisa gitu. Cuman mungkin saya lebih kelihatan aja karena kan karena dia di daycare di dekat kantor, jadi selalu dibawa gitu. Sebenarnya sih harusnya semua ibu sih kayak gitu. Cuman cara prioritasinnya mungkin berusaha untuk nggak memprioritaskan satu over another gitu. Jadi saya merasa kalau saya itu sebagai cici gitu, sama-sama sebagai ibunya Kiva dan juga orang yang kerja di PI gitu. Jadi saya nggak pernah bilang kerjaan itu lebih penting atau lebih penting, tapi dua-duanya itu gimana biar memang bisa jalan bareng-bareng aja gitu. Tergantung case by case lah prioritasnya seperti apa. Kalau emang harus ke kantor, dia harus ikut ya dibawa aja. Nanti dia bisa coba misalnya main di kantor, saya mesti kerja atau mesti menyelesaikan pekerjaan tertentu gitu. Oh gitu, berarti antara pembagiannya gitu ya, manajemen pembagiannya antara anak dan tetap kantor tuh hampir sama gitu ya Kak? Iya, nah terus aja. Saya mau lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih, kan kita tuh menurut kakak tuh gimana caranya untuk menempatkan diri yang udah dipenuhi dengan digitalisasi ya? Karena digitalisasi ini tuh kebanyakan tuh ada sisi positifnya, tapi nggak dikit juga nih sisi negatifnya, betul. Nah dan tentunya itu kita nggak akan bisa memungkiri bahwa kita tuh harus mengikuti zaman era digitalisasi ini. Nah menurut kakak bagaimana ya Kak? Ini maksudnya kalau ke anak apa ke kita? Ke diri kakak sendiri. Kalau ke diri kita sebenarnya sama sih, ke anak juga ya. Jadi saya berusaha ya, maksudnya kan zaman sekarang pasti semua kita nggak bisa ya kayak nggak adopt digital things gitu. Jadi ya saya berusaha sih ya ini aja sih, ikut aja apa yang memang sekarang harus dipakai atau apa yang jadi tren ya kita coba untuk adopt ke kehidupan sehari-hari gitu aja sih. Berarti beradaptasi juga ya sama digitalisasi juga pasti. Gitu. Oke, lanjut lagi gantian saya. Boleh, silakan. Oke, penasaran ya soalnya banyak banget yang mau ditanyain. Oke, dalam masa pandemi ini kan pembelajaran online ya. Kiva baru masuk TK juga nih. Gimana anak-anak seusia Kiva ini kan agak sulit ya konsentrasi. Kita bisa bayangin kalau di offline aja datang ke kelas ya, umur segitu konsentrasi agak susah fokusnya. Nah, apalagi ini harus online. Nah, kira-kira menurut Kak Cici nih, bagaimana seorang ibu harus mendampingi anak-anak Kiva ini atau anak seumur Kiva dalam proses belajar? Kalau saya sih mungkin ini work buat saya, tapi nggak tahu ya buat yang lain mungkin approach-nya beda-beda. Kalau saya tuh dari kecil berusaha men-treat Kiva itu bukan kayak anak kecil yang nggak bisa apa-apa dan harus kayak selalu diprotek dan belum tahu ina itu gitu. Jadi dari awal saya selalu bilang bahwa ini sekolah buat dia. Dan kalau dia harus saya berusaha ini tuh fun dan dia harus tanggung jawab terhadap sekolah itu. Jadi saya bilang kalau misalnya saya nggak pernah tuh misalnya jadi dia itu bukan yang harus selalu didampingi, tapi saya kasih tahu kalau misalnya dia itu dari awal misalnya dari login Zoom gitu. Kiva tuh dari awal udah saya kasih tahu misalnya gimana sih cara login Zoom, terus gimana sih cara on off cam atau
on off mic gitu, dan apakah kalau misalnya dia bosen dia boleh lari-lari atau mungkin dia bisa kayak off cam terus dia bisa santai dulu sehingga temennya nggak terganggu gitu. Jadi dari awal memang udah saya kasih tahu cara-caranya itu gimana gitu. Kalau dia nggak suka dia boleh bilang, atau kalau misalnya dia nggak tertarik dia bisa mutusin sendiri tuh dia harus ikut atau enggak gitu, sehingga dia nggak pernah terasa kepaksa, dan jadinya mungkin kan kalau dia kepaksa dia jadi kayak ide ribut sendiri atau berusaha cari perhatian gitu. Saya selalu coba kayak gitu sih, dan pemahaman gitu ya. dan sama ini sih kayaknya work ya buat dia gitu. Oh, berarti intinya tuh keterbukaan dan komunikasi ya antara anak dan orang tua. Mungkin itu sih ya, mungkin ini cara yang dipakai mungkin bisa beda-beda sih gitu. Tapi nyambung sih kayak dari yang pertanyaan yang pertama tadi. Dengan adanya digitalisasi ini kan sebenarnya berdampak ya ke anak-anak. Jadi bikin semakin gak terkontrol juga bisa dengan konten-konten negatif yang ada ya secara nggak langsung. Nah, namun di sisi lain tuh nggak bisa dipungkiri kalau digitalisasi ini tuh bisa ngebuat anak-anak tuh bisa up to date dengan keadaan sekitar melalui digitalisasi ini. Nah, gimana sih cara Kak Cici tuh menyadarkan anak-anak untuk tetap bisa mengupgrade dirinya melalui digitalisasi ini tapi tetap terkontrol nih? Kalau Kiva ya, kalau di pengalaman sih biasanya kita kasih tahu dulu dia tuh misalnya waktu dulu belum boleh nonton gitu, atau belum boleh pakai gadget gitu. Nah terus abis itu begitu dia boleh, kita kasih tahu nih dia bolehnya ngapain aja dan kenapa dia nggak boleh misalnya buka YouTube sendiri misalnya, atau melakukan hal yang kita belum kasih. Misalnya kayak dia tuh sekarang udah punya Instagram tapi cuman buat chat aja gitu, kita kasih tahu bahwa dia belum boleh nih lihat-lihat foto-foto yang lain, atau dia belum bisa upload atau apa karena kenapa gitu. Jadi kita kasih tahu terus. Tapi memang sih maksudnya karena pasti kan anak kalau semakin ini dia semakin rasa ingin tahunya lebih tinggi, dan dia pasti bisa aja ya ke expose ke hal-hal yang nggak bagus gitu. Nah biasanya sih kalau kayak gitu saya coba misalnya saya bilangin aja kalau ini mungkin ini buat kakak nih, ini bukan buat Kiva gitu, tapi nanti kita coba kasih juga. Kadang kalau misalnya pertanyaan terlalu susah atau hal-hal yang kayaknya dia belum tahu, kadang saya suka hold dulu gitu. Mungkin ini kayaknya nanti kalau Kiva udah lebih besar nanti kita terangin lagi ya, atau ini kayaknya buat kakak nih bukan buat Kiva. Jadi dia nggak merasa itu nggak boleh, karena kan takutnya kalau anak kecil kadang gitu ya, yang nggak boleh dia malah semakin tertarik gitu. Jadi kita kasih tahu bahwa ini boleh tapi mungkin untuk sekarang nih Kiva kayak belum ngerti nih. Jadi dia lebih nggak terlalu curious sama hal-hal yang sebenarnya kita nggak boleh gitu sih. Berarti tetap tahu batasan-batasan juga gitu ya Kiva secara langsung. Iya, kita arahin. Tapi semoga berhasil, atau baru 5 tahun masih panjang banget lagi ya. Oke, lanjut lagi nih, tadi berkaitan sama gadget ya. Pastinya orang tua kan membatasi nih kepada anak, apalagi seusia Kiva ya, untuk akses ke dengan gadgetnya sendiri. Tapi kaitannya nih orang tua sebagai model nih yang dia contoh, bagaimana caranya nih Kak Cici komunikasikan ke pasangan nih untuk juga konsisten, atau yang tadi sebagai model sendiri untuk Kiva? Iya, kalau saya untungnya Bu ini, jadi kan saya tuh karena di rumah kita nggak ada, jadi kita bertiga aja, kita nggak ada yang bantuin. Jadi memang dari awal kita udah deal ya, kalau sama pasangan deal bahwa memang kita cara parentingnya kayak gini ya gitu memang. Jadi kita berusaha juga kalau misalnya kita nggak kasih dia makan sambil nonton, berarti kita juga nggak makan sambil WhatsAppan misalnya gitu. Terus juga kita jadi kita berusaha apa yang kita nggak bolehin ke dia, kita juga berusaha nggak kayak gitu sih paling. Karena secara nggak langsung tuh anak tuh mengimitate gitu ya orang tua. Iya, dan dia pasti akan protes sih gitu. Kenapa aku nggak boleh, tapi kamu kalau makan juga lihat sambil WhatsAppan gitu. Biasanya kan kayak gitu. Paling kita bilang ya kadang mungkin nih lagi kerja atau lagi sambil meeting atau apa, tapi kalau nggak on occasion kayak gitu biasanya kita juga sama sih, kalau dia nggak boleh kita juga nggak boleh. Baik. Tetap nyambung nih Mbak sama pertanyaan sebelumnya. Menurut Mbak Cici tuh apa sih tantangan terberat dalam era digitalisasi ini untuk membangun keluarga atau untuk mengurus anak-anak nih tantangannya? Kalau tantangan mungkin kalau untuk ngurus anak ya, kalau dulu kan saya tuh agak strict masalah screen time gitu ya. Jadi mungkin tantangan terbesar adalah ngasih tahu dia nih kalau our parenting way itu kayak gini gitu. Tapi kadang kan dia suka bandingin, tapi si ini boleh itu. Mungkin ya kalau ini terus mungkin tantangan lagi ini sih gimana caranya buat anak itu bisa
lebih engage tanpa gadget mungkin itu sih. Tapi sebenarnya sih in a different way sebenarnya gadget itu bagus juga ya buat anak kecil. Maksudnya kalau dia kalau dia udah bisa pakai dan dia ini sebenarnya kan banyak hal yang bisa dicari dari situ. Dia juga pasti lebih tech savvy, lebih banyak lah sebenarnya gitu. Cuman memang berusaha untuk ini aja sih, terutama mungkin di umur-umur yang masih early age gitu, untuk tidak membiasakan bahwa dia itu cuman bisa happy kalau dia main gadget. Itu sih menurut saya tantangan terbesar. Tapi nanti kayaknya along the way kalau semakin dia udah gede, dia udah tahu sebenarnya sih harusnya justru lebih banyak keuntungannya ya kalau misalnya bisa pakai ini dan lebih digital savvy gitulah. Mau nanya bentar ini ya, agak ngelanjutin. Silakan. Kalau sebenarnya kalau di gadget itu ya, pemakaian gadget itu sebenarnya teman-temannya anaknya Kak Cici tuh udah ada yang pakai belum sih, dan itu tuh apakah bisa menjadikan sebuah tantangan atau enggak? Kalau seumur dia bikin dia iri sejujurnya gitu. sih nggak tahu ya, cuman nggak tahu, maksudnya nggak bisa bilang kayaknya kayak gini gitu, karena nggak cukup ini tahu kayak. Cuman kayaknya mungkin untuk nonton mungkin ya lebih banyak anak-anak segitu, tapi sebenarnya sih menurut ini pilihan juga sih, dan saya sih sangat paham ya kalau anak kecil itu memang karena kan pasti restless banget ya anak kecil, dan kalau dikasih nonton itu memang sebenarnya kan dia diem, dan kita sebagai orang tua pasti bisa istirahat, bisa me time, bisa ngobrol sama sama sesama adult gitu, maksudnya bisa have adult mature conversation, nggak harus ngurusin dia terus. Jadi sebenarnya sih in a way nonton dan gadget itu sebenarnya juga saya nggak bilang itu jelek banget gitu, cuman memang saya berusaha biar dia nggak ketergantungan aja sih, itu aja sih. Karena ya gadget itu a good distraction juga sih kalau misalnya orang tua yang mungkin nggak punya suster atau nggak ada mbak di rumah, itu kan capek banget ya kadang kalau harus iniin anak terus gitu kan. Nah, dengan gadget itu kan sebenarnya dia bisa sedikit terdistract atau itu. Cuman ya saya berusaha mungkin nggak hanya gadget, misalnya diganti game atau buku atau apa yang lain masih banyak. Oke, nyambung nih ya, mau nyambung lagi dari yang tadi. Mungkin sebagian udah dijawab ya. Yang ingin ditanyakan nih ke Kak Cici, dampak negatif dari digitalisasi sendiri untuk anak maupun untuk keluarga pernah nggak atau pernah ngalamin nggak hal itu? Ya pasti ada ya Bu, ini sehari-hari itu misalnya kayak mungkin kalau di umur Kiva tuh misalnya dia kan masih transisi nih antara dulu nggak nonton, sekarang mulai boleh gitu. Nah kadang susah juga sih untuk ngasih tahu dia bahwa screen time yang dia punya itu udah cukup buat dia gitu. Pasti dia pengen lagi, atau enggak dia misalnya pengen misalnya kita main game atau itu pasti kan dia juga pengen kayak gitu ya. Dan anak kecil itu kan belum terlalu tahu bahwa lama itu seberapa lama sih gitu. Kalau kita bilang sejam kan udah lama, menurut dia belum, karena kan dia asik gitu kan. Jadi paling sih ya kayak gitu-gitu aja sih, dari sehari-hari aja. Kayak mungkin dia jadi disuruh mandi lama gitu karena dia habis nonton terus dia masih mau nonton satu lagi gitu, atau mungkin siap-siapnya lama atau apa ya, sebatas kayak ini sehari-hari aja gitu. Tapi selama ini mungkin nggak cara ngatasinnya bisa pakai reward nih, misalnya dia udah nonton sejam doang nih, nah dikasih reward atas dia tuh cuma nontonnya sejam doang, misalnya kayak gitu, nggak lebih dari sejam gitu, pernah nggak? Kalau untuk nonton enggak. Untuk hal lain masih disimpan. Enggak sih. Cuman ya. Nggak terlalu strict berarti ya. Ada juga kan yang menerapkan seperti itu. Iya sih, benar juga sih. Juga kan lagian kan kadang digitalisasi ini kan bisa jadi permasalahan di keluarga ya sejujurnya, Mbak. Bisa. Karena bisa kayak mengambil waktu kayak quality time gitu di keluarga kan jadi berkurang. Bisa. Karena biasanya itu kan setiap orang tuh kan bisa asik dengan gadget masing-masing nih ya. Menurut Kakak nih, bagaimana sih caranya membangun kesadaran kalau quality time itu tuh penting dan komunikasi dalam keluarga itu diperlukan? Sebenarnya sih kayaknya kita semua udah tahu ya masing-masing kalau gadget itu kan sebenarnya kan addiktif juga ya, maksudnya enak juga kan di rumah seharian, kalau misalnya libur gitu Netflix atau apa TikTok lah, nonton Instagram kayak over video-video gitu, sebenarnya kan emang ini. Cuman emang kalau di rumah sih mungkin karena pengaruh nggak ada yang bantu itu juga ya, jadi karena kita tuh cuma bertiga di rumah, jadi memang secara otomatis waktu-waktu untuk sendiri di gadget itu nggak bisa terlalu lama gitu karena ada Kiva itu gitu. Tapi sih sebenarnya sih kalau untuk mungkin di kasus-kasus lain ya asal kita sama-sama sadar aja ya, kalau misalnya seharian di gadget dan nggak ngomong sama misalnya pasangan atau anak kan ya pasti juga nggak ideal gitu. Jadi mungkin sih saya rasa sih kalau sekarang sebenarnya orang-orang juga udah sama-sama sadar lah bahwa
walaupun asik untuk me time kayak gitu, tapi pasti kan harus ada interaksi dengan orang di rumah gitu mungkin ya. Berarti kesadaran masing-masing aja kali ya kayaknya. Cara tahu itu terserah masing-masing. Oke, lanjut ya. Oke Bu. Oke, sebagai wanita karir nih, gimana ada tipsnya nggak cara berperan aktif dalam era digitalisasi ini untuk terutama untuk keluarga? Kalau sebagai wanita karir ke keluarga apa ya, ini kayaknya sih mungkin tadi udah di ini ya, mungkin sebagai wanita karir terhadap keluarga mungkin ini aja sih, gimana kita adopt teknologi-teknologi itu buat buat hal positif, kayak misalnya mungkin kalau ke anak mungkin saya merasa kan sekarang ya apalagi nih kita balik WFO, saya sebenarnya lumayan juga lumayan culture shock ya, bahwa ternyata kita balik lagi misalnya harus ke kantor lebih sering, padahal tadinya kita kan dulu main ada waktu ya sama anak, dan selama 2 tahun WFH ini kalau saya pribadi Kiva itu saya bawa aja along sama saya kerja gitu, jadi kalau saya meeting dia juga di situ, jadi dia juga kadang denger meeting, kadang muncul di di kamera, kadang ini, tapi saya merasa bahwa sebenarnya di WFH kemarin mungkin kita nggak pernah kebayang ya sebelumnya kita bisa kayak gitu, tapi ternyata WFH itu kalau buat saya bisa ngasih itu kan sebenarnya digitalisasi juga ya, bahwa dengan adanya teknologi ternyata kita bisa loh, kan selama ini mungkin kalau kita sebagai perempuan kita selalu kayak kayak seakan-akan gitu kita harus memilih nih, lo mau jadi wanita karir atau lo mau jadi ibu yang baik. Kadang kalau lo mau jadi wanita karir ada perasaan-perasaan bersalah ya, Mbak Subi inilah, walaupun sebenarnya menurut saya itu enggak benar sih, tapi pasti ada kayak lo mengejar sesuatu buat diri sendiri, tapi anak lo jadi gimana di rumah atau gimana, itu kan pasti ada. Nah sebenarnya WFH kemarin tuh menurut saya memberikan yang kita nggak kebayang sebelumnya, bahwa sebenarnya bisa loh, walaupun pasti banyak stresnya, apalagi kalau anak harus sekolah online, kita meeting, kadang makan kelewat apa semua, tapi itu. Nah mungkin sih dengan sekarang harus balik ini ya pasti semua digital itu pasti akan berpengaruh ya. Saya berusaha misalnya walaupun Kiva setelah pulang sekolah di rumah, saya mungkin bisa set Zoom call sama dia, kadang misalnya kita main bingo bareng di Zoom gitu. Mungkin sih kelihatannya sepele gitu ya, tapi buat dia saya merasa dengan adanya itu dia tidak merasa bahwa kita itu ninggalin dia kayak gitu, atau mungkin jadi kita Zoom meeting ya Kif gitu, main bareng setengah jam walaupun saya di kantor, atau mungkin dia bisa belajar sendiri pakai kayak Udemy atau Coursera atau seperti itu, untuk hal-hal yang jadi ceritanya nanti kamu kalau aku ke kantor kamu belajar ya di ini pakai, itu kan sebenarnya digitalisasi juga ya kayak gitu-gitu, mungkin bisa membantu walaupun kita mulai balik ke kehidupan yang mungkin new normal ya, ini digital yang kayak gitu bisa lumayan membantu juga sih untuk bonding dengan anak atau dengan keluarga gitu sih. Mungkin bagus banget ya kayak ini ya. Iya bener banget. Gitu doang kan ya. Gampang. Banyak nih pelajarannya. Iya, last question nih Kak. Pesan Kakak dong untuk para perempuan yang ada di luar sana yang mungkin tuh lagi mengalami dampak negatif dari digitalisasi ini nih. Gimana dampak nih Kak? Negatif misalnya pesannya ya. Kalau dampak negatif dari mungkin jadi lupa keseharian atau lupa nyuci mobil, nyuci baju ya. Sebenarnya tips kayaknya mungkin ini aja, kalau dalam konteks ke anak aja ya, mungkin memang sih kalau kadang kan kita ya itu sih sebagai orang tua pasti kalau udah tahu lah capeknya gimana gitu, tapi memang kadang saya juga merasa spend time sama anak off digital itu penting juga sih, misalnya sebatas kayak dengerin dia cerita, tanpa waktu dia cerita mungkin kita nggak, kadang kan kita kok oh iya kamu cerita terus kita balas-balas gitu kan, kadang mungkin sesimpel dengerin dia tanpa kita ngeliat ke handphone, atau sesimpel cuman baca buku berdua atau main game yang bukan digital berdua, kayak gitu-gitu kayaknya sebenarnya ini sih mungkin udah bisa sedikit membalance biar nggak terlalu ke efek-efek digital yang jelek tadi gitu ya. Iya benar. Ya mungkin bisa dicoba, tapi ya quality time juga penting ya, itu kan jatuhnya ya. Nah,
asik juga nih ngomongnya, udah lebih dari 15 Iya, menit makanya kita dari udah. tadi ngobrol-ngobrol ya, asik tentang Banyak perempuan banget. dan digitalisasi. Itu penting banget sih. Gak kerasa ya, saking asiknya ngobrol sama Kak Cici ini tuh banyak cerita dan pengalaman nih dari Kak Cici. Nah, sebelum closing nih di penghujung sesi podcast kali ini, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ya Kak Yeni ya kepada Kak Makasih Cici. juga, Kak Cici. Terima Thank you kasih. ya. Iya, thank Udah you. mau ngobrol-ngobrol sama kita. Iya. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata kan banyak banget ya yang bisa kita lakukan sebagai perempuan dalam era digitalisasi ini. Betul Kak Yeni? Betul, jadi kita tadi kalau dari Dek Casna sendiri yang mungkin belum berkeluarga bisa belajar banyak ya tentang pengasuhan anak, bagaimana untuk siap-siap dalam bangun keluarga tuh seperti apa, nanti ada bayangan ya, betul? Iya, betul Mas. Dari Meskipun Mbak masih Cici lama nih, ya. pakarnya gitu. Jelas apa blur gitu Iya. kan. Belum ya gitu deh. Iya. Masih lama banget sih Oh sebenarnya kayak gitu, ini. nggak apa-apa kok kalau cepet juga. Aduh. Oke. Tapi boleh kali ya belajar yang dicicil dari sekarang, Iya. karena akan lebih baik mungkin. Iya. Jadi kita bisa menyiapkan semuanya dari sekarang. Oke, Iya. mantap banget ya kayak Iya. ini ya. Oke, untuk itu semua kita berharap perbincangan ini para pemirsa semua nih yang melihat podcast kita hari ini Bisa lebih peka kali ya. betul Tentang dampak apa, negatifnya. rekan-rekan PI semua bisa tahu apa manfaatnya dari digitalisasi keluarga dan Anak juga cara pengusaha. pengaturan Iya. antara pekerjaan maupun keluarga sendiri. Iya, kayaknya mungkin dari kita udah kali ya. Oke. Kalau gitu aku Casna Dan aku Yeni. pamit undur Undur suara. suara. See See you you, di guys. podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.